Halo sahabat Kismis. Pemerintah Arab Saudi baru saja merilis foto dengan tampilan jelas dari batu Hajar Aswad yang berada di Ka'bah Mekah. Foto itu berkapasitas hingga 49.000 megapiksel. Ini adalah kali pertama dunia bisa melihat lebih dekat Hajar Aswad. Gambar yang diambil sangat jelas, sehingga setiap orang bisa melihat setiap bagian batu yang tidak terlihat sebelumnya. Batu Hajar Aswad ini sangat dikenal oleh mereka yang pernah menginjakan kaki ke tanah suci Mekah. Hampir semua orang yang pergi ke sana ingin menciumnya. Jadi pemandangan berdesakan bukanlah hal baru di depan batu tersebut. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Asal muasal Hajar Aswad, batu dari surga yang pernah dicuri. Hajar Aswad merupakan sebuah batu yang diyakini oleh umat Islam berasal dari surga. Dan yang pertama kali menemukannya adalah Nabi Ismail alaihissalam, dan yang meletakkannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahulu kala batu ini memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Namun semakin lama sinarnya semakin meredup dan hingga akhirnya sekarang berwarna hitam. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, "Batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu. Tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam." Tirmidzi. Batu ini memiliki aroma yang unik dan ini merupakan aroma wangi alami yang dimilikinya semenjak awal keberadaannya. Dan pada saat ini batu Hajar Aswad tersebut ditaruh di sisi luar Ka'bah sehingga mudah bagi seseorang untuk menciumnya. Adapun mencium Hajar Aswad merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena dia selalu menciumnya setiap saat tawaf. Pada masa Rasulullah SAW berusia 30 tahun, pada saat itu beliau belum diangkat menjadi Rasul. Bangunan ini direnovasi kembali akibat banjir yang melanda kota Mekah pada saat itu. Ketika sampai pada peletakan Hajar Aswad, suku Quraisy berselisih siapa yang akan menaruhnya. Perselisihan ini nyaris menimbulkan pertumpahan darah. Akan tetapi dapat diselesaikan dengan kesepakatan menunjuk seorang pengadil hakim yang memutuskan. Pilihan tersebut ternyata jatuh pada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dengan bijak berkata pada mereka, "Berikan padaku sebuah kain." Lalu didatangkanlah kain kepadanya. Kemudian beliau mengambil Hajar Aswad dan menaruhnya dalam kain itu dengan tangannya. Lalu beliau berkata, "Hendaklah setiap kabilah memegang sisi-sisi kain ini, kemudian angkatlah bersama-sama." Mereka lalu melakukannya, dan ketika telah sampai di tempatnya, Rasulullah SAW menaruhnya sendiri dengan tangannya, kemudian dibangunlah. Selama berabad-abad tidak terhitung banyaknya orang, termasuk banyak nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri, para sahabat, tokoh-tokoh soleh, dan jutaan muslim yang telah melakukan haji dan umroh telah menempatkan berkah bibir mereka di atasnya. Disebutkan Hajar al-Aswad dan pada hari kiamat akan bersaksi untuk semua orang yang menciumnya dan imannya masing-masing orang itu. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi sambil bersandar pada Ka'bah berkata, "Hajar al-Aswad dan al-Maqam Ibrahim adalah dua permata dari permata surga.
Jika Allah tidak menyembunyikan pancaran mereka, mereka akan menerangi segala sesuatu antara timur dan barat. Umar sahabat Nabi suatu kali mencium Hajar Aswad dengan membuat suatu pernyataan yang ingin mematahkan anggapan bahwa Islam memuja dan menyembah batu seperti Hajar Aswad. Karena saat itu orang Arab memuja dan menyembah berhala batu. Umar menjelaskan bahwa dia mengikuti praktik sunnah Nabi. Aku tahu betul bahwa kamu hanyalah sebuah batu yang tidak dapat berbuat baik atau merugikan. Seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan melakukannya. Number 1. Hajar al-Aswad dicuri. Hajar al-Aswad sempat dicuri dari Ka'bah sekitar 930 Masehi oleh pejuang Karmatian yang merupakan sekte Syiah Ismaili. Mereka menggeledah Mekah, menodai sumur Zam-Zam dengan mayat muslim dan membawa Hajar Aswad ke markas mereka di Isa di Bahrain di abad pertengahan. Menurut sejarawan Al-Juwaini, batu tersebut dikembalikan pada sekitar 952 Masehi dan dikembalikan ke lokasi asalnya. Hajar al-Aswad semula merupakan batu utuh, namun karena berbagai peristiwa sejarah, kini terdiri dari 8 buah dengan ukuran berbeda-beda yang ditempelkan pada sebuah batu besar dan terbungkus bingkai perak. Bingkai perak pertama kali dibuat oleh Abdullah bin Zubair dan digantikan oleh khalifah saat dibutuhkan. 6 buah batu tambahan diklaim berada di Istanbul, Turki. 1 dipajang di mihrab Masjid Biru, 1 di atas pintu masuk makam Sulaiman Agung, dan 4 di Masjid Sokulu Mehmet Pasa. 1 di atas mihrab, 1 di bawah mimbar bawah, 1 lagi di atas mimbar atas, dan terakhir melewati pintu masuk. Keaslian potongan tambahan ini telah dipertanyakan, meskipun Turki memang menguasai apa yang sekarang menjadi Arab Saudi selama bertahun-tahun dan menyimpan banyak peninggalan sejarah Islam. Number 2. Cara mencium Hajar al-Aswad. Bagi kamu yang ingin pergi ke Mekah dan ingin mencium Hajar Aswad, perhatikan bahwa ketika mencium Hajar al-Aswad, seseorang tidak boleh mendorong atau menyakiti siapapun karena saat mencium Hajar al-Aswad adalah sunnah. Menyebabkan kerugian bagi orang adalah perbuatan yang dilarang, haram. Ketika daerahnya ramai, cukup menunjuk ke arah Hajar al-Aswad dengan 1 tangan atau tongkat sambil membaca takbir dan kemudian mencium tangan atau tongkat. Meskipun Nabi mencium Hajar al-Aswad secara langsung, ia juga menunjuk ke arahnya ketika daerah itu ramai. Oleh karena itu, jelas bahwa mencium dan menunjuk ke arahnya adalah sunnah. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Dan dari kisah-kisah yang terjadi ini, hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.